Halo? Hah? Yuk. 1M, 1M. Ih, tagihan pajak, bikin malas aja. Selamat siang Pak, apakah ini dengan Pak Amelio? Iya, kenapa? Saya Aurel dari kantor pajak. Kami perlu mendiskusikan mengenai kewajiban pajak Bapak. Ih, pajak lagi. Kenapa sih pajak saya naik terus? Ini namanya perampokan buat orang kaya. Sabar dulu Pak, pajak ini bukan hukuman, tetapi bentuk redistribusi pendapatan. Mari kita bayangkan. Mari kita membayangkan Joy, teman Bapak yang bekerja sebagai karyawan. Gaji Joy itu 10 juta per bulan. Jadi total setahun ada 120 juta rupiah. Karena dia belum menikah, akhirnya dia tidak punya tanggungan. Nah, begini cara hitungnya, Pak. Joy memiliki penghasilan 10 juta per bulan, dikali dengan 12 bulan, hasilnya adalah 120 juta. Karena Joy belum menikah dan tidak punya tanggungan, penghasilan kena pajak 120 juta dikurangi dengan 54 juta, hasilnya adalah 66 juta. Berdasarkan tarif progresif, Joy kena dua lapisan. Lapisan pertama 5% dikali dengan 60 juta, hasilnya adalah 3 juta. Lalu sisanya 6 juta dikalikan dengan 15%, hasilnya adalah 900 ribu. Total pajak yang dibayar Joy cuma 3,9 juta setahun. Karena 3 juta ditambah 900, hasilnya adalah 3 juta 900. Kemudian total pajak ini dibagi dengan 120 juta, hasilnya adalah 3,25%. Jadi secara efektif, dia cuma menyisihkan 3,25% dari total penghasilan. Nah, sekarang mari kita lihat perhitungan untuk Bapak Amelio, si pengusaha sukses dengan penghasilan 12 miliar setahun. Mari kita hitung pajak Bapak Amelio. Mari kita lihat perhitungan untuk Bapak si pengusaha sukses dengan penghasilan 12 miliar setahun setelah dikurangi PDKP yang sama. Bapak Amelio mencapai penghasilan sebesar 11,9 miliar rupiah lebih. Disinilah sistem progresif bekerja secara penuh. Bapak melewati 5 lapisan tertinggi hingga 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Total pajak terutang Bapak adalah 3,8 miliar rupiah. Memang angkanya cukup besar, tapi jika dilihat dari persentase yang aktif, Bapak berkontribusi sebesar 32,29%. Nah, jadi begitu Pak perhitungannya. Oh, jadi gitu ya? Oke. Jadi, tarif 35% itu bukan buat menyatukan saya ya, tapi untuk keadilan sosial, supaya roda ekonomi terus berputar bagi semua orang. Oke, saya paham sekarang. Tidak perlu didebatin lagi. Saya akan bayar sekarang. Luar biasa Pak Leo, taat pajak bukan cuma soal angka, tapi soal membantu bangsa. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Amelio. Terima kasih juga karena telah mengajarkan tentang pajak. Nah, mari kita ketahui 4 asas pajak yang dibuat oleh Adam Smith atau yang kita kenal sebagai The Four Maxims. Nah, yang pertama adalah equality atau keadilan. Pembagian beban pajak harus adil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak, yaitu ability to pay. Nah, siapa yang penghasilan lebih besar, kontribusinya pun lebih besar. Nah, yang kedua adalah certainty atau kepastian hukum, yaitu pajak tidak boleh ditentukan sewenang-wenang dan waktu pembayaran, cara bayar, dan jumlahnya harus jelas dan pasti bagi setiap warga negara. Dan yang ketiga adalah convenience of payment, yaitu kenyamanan. Nah, pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling tepat dan tidak menyulitkan wajib pajak. Misalnya saat baru menerima gaji atau keuntungan usaha, atau seperti yang kita ketahui yaitu bonus pekerja. Yang terakhir adalah economy in collection atau efisiensi, yaitu biaya pemungutan pajak harus jauh lebih kecil dibandingkan jumlah pajak yang masuk ke kas negara. Jadi, jangan sampai lebih besar daripada tiang. Yuk jadi pahlawan masa kini. Membayar pajak bukan sekedar kewajiban hukum, tapi bukti kepedulian kita terhadap pembangunan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur negara. Dengan pajak yang kita bayarkan, kita sedang berinvestasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Ayo taat pajak.
Jangan tunda lagi, segera hitung dan laporkan pajakmu tepat waktu. Penasaran bagaimana skema pajak terbaru atau ingin tahu lebih dalam soal insentif pajak? Nah, cari tahu lebih lanjut di situs resmi pajak.go.id atau hubungi Krim Pajak 1500200.